Halo semuanya, selamat datang di channel Analisa Tren. Pada video kali ini, saya akan menganalisa saham UNTR, oke? Sebelum memulai, disclaimer kembali. Jika sudah, mari kita mulai. UNTR, oke? Sebelumnya saya udah pernah analisa UNTR ya. Kalian bisa cek link di deskripsi video ini, oke? Nah, kita mulai analisa lagi dari Ichimoku, oke? Pertama di sini. Kita bisa lihat kumonya ini masih bearish kumo, oke? Walaupun dia udah menyempit mulai golden cross, oke? Kijun Tenkan-Sen ini udah mulai mengarah ke atas, Chikou di atas candle, ini secara keseluruhan dia udah ini ya, masuk ke bullish, oke. Walaupun kumonya masih bearish, tapi dia udah masuk ke bullish, oke. Nah, terus targetnya kemana? Ini mungkin kelihatannya ada sedikit rejection ya, oke. Bisa jadi kalau misal dia mau koreksi, koreksinya kemana? Maksimal ke ini, 26.000, oke. Alias di support kumo Senko Spanbank ya, oke. Nah, next kita zoom di weekly. Di weekly kita, bisa lihat ini udah di-break, ini udah di-break, oke. Supportnya ini udah nggak terlalu signifikan, oke. Nah, ini kita hapus saja trendline-nya, oke. Nah, di sini kita bisa lihat Seiko Span A-nya naik, B-nya flat, terus Tenkan-Sen-nya naik, Kijun-Sen flat, Chikou di atas candle. Secara keseluruhan ini adalah bullish yang terkoreksi, oke. Nah, oke, udah sesuai kan sama analisa sebelumnya, oke. Nah, ini terkoreksi aja, oke. Nah, next kita zoom di daily. Kalau daily gimana? Daily ini juga sama ya, ini bullish terkoreksi, oke. Dimana ini naik, flat, Senko Span A-nya naik, B-nya flat, terus Kijun-Sen Tenkan-Sen ini cenderung flat, terus Chikou di atas candle, secara keseluruhan ini juga masih bullish, tapi kecenderungannya masih terkoreksi, oke. Koreksinya kemana? Mungkin bisa ke Kumo Daily, baru melanjutkan kenaikan, oke. Nah, oke, kalau dari sini kita udah lihat secara keseluruhan masih sama ya. Secara Ichimoku ini masih sama, masih uptrend, oke. Secara Elliott Wave apakah masih sama? Kita zoom lagi di daily, ini saya mau hilangkan dulu, Ichimoku-nya, langsung gabungin sama momentum ya. Nah, yang kemarin saya bilang, ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini masih sama ya. Cuma duanya yang kemarin saya asumsi kan ini A, B, C. Ada C yang terakhir. Ternyata dia langsung naik. Artinya apa? Artinya ini adalah 2, oke. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah 3. Dan sekarang adalah 4 dan mau ke 5 nanti, oke. Dimana ini baru wave 3. Oke. Nah, kalau kayak gini kan kita udah tahu nih. Oh, arahnya tuh sesuai sama kontingen Elliott Wave kemarin. Terus untuk update Ichimoku-nya juga masih sesuai kan, oke. Jadi kemungkinan ini dia emang arahnya tuh masih turun dikit, oke, terkoreksi dikit, yaitu terkoreksi wave 4 dan nanti naik, oke. Nah, untuk kenaikan ini mungkin sampai wave 5 ini nanti adalah 3, oke. Dimana yang tadi Ichimoku, kan saya bilang ya, sebenarnya ini belum ada tanda-tanda pembalikan, tapi kalau misal dia mau koreksi, dia maksimal ke Kumo ini kan, oke. Nah, kalau kita zoom lagi di ini, secara Elliott Wave, berarti nanti ketika di monthly dia mau retest kan, dia artinya ini adalah wave 4, oke. Wave 4, yang artinya ini kemungkinan nggak akan sedalam itu. Mungkin maksimal sampai ke sini, area ujung wave 4-nya nanti, oke. Nah, mungkin sampai sini sih, kemungkinan. Apalagi kita perlu ingat, di sini ada angka psikologi yang menahan wave 4-nya sekarang, yaitu di 30.000. 30.000. Oke. Nah, makanya wave 4 tuh kesendat di sini 30.000 plus minus 30.000, oke. Nah, ini adalah update untuk Elliott Wave dan arah kedepannya itu kayak gimana, oke. Ini mungkin nanti ada 4 dan 5 baru 3 atau C, oke. Ini time frame yang lebih kecil. Oke, kayak gini untuk update-nya secara Ichimoku dan Elliott Wave, oke. Secara momentum apakah ini udah ada divergence? Belum ada ya. Kita bisa lihat, ini wave satunya mulai 1, 2, 3, 4, 5, ini 1, ini 2, wave tiganya ini 1, 2, 3, 4, 5, tiganya di sini, mungkin ada 4, nanti baru selesai dan 5, oke. Di mana kemungkinan ya, kemungkinan walaupun dia ini wave
yang terjadi sejak 20 Desember 2021 ini adalah sebenarnya wave 3. Nah, tapi kemungkinan wave 1 ini adalah wave yang paling panjang. Kenapa? Karena momentum wave 3 ini aja nggak sebesar momentum di wave 1 ini, oke? Nah, terus analisa ini tidak valid kalau gimana? Kalau dia bisa ini, kena support ini, area wave 1, oke? Nih, ini kan. Nah, jadi kalau wave 4 ini atau harga sekarang nih, turun sampai ke sini, 27.000, 277, ini berapa ya angka pasnya? Entar ya, saya pakai magnet, sini, oke, 27750, oke. Jadi kalau misalnya wave 4 ini sampai menyentuh 27750, artinya apa? Artinya analisa Elliott Wave ini gagal, oke. Tapi Ichimoku belum tentu gagal, karena bisa jadi dia memang cuma false break di sini terus lanjut naik, oke. Tapi maksudnya secara counting Elliott Wave-nya tuh gagal, oke. Nah, tapi selama harga itu masih di atas 27750, counting-an, secara Elliott Wave ini masih benar, oke. Nah, terus jadi supportnya di mana? Supportnya itu berarti support kuatnya sebenarnya ada di 27750, oke. Nah, ini adalah support kuatnya. Kalau misalnya dia break break supportnya, bukan berarti dia langsung jadi bearish, tapi bisa jadi, eee, counting-annya tuh udah beda, oke. Ini bukan 1, 2, 3, 4, 5 yang artinya ini 3 lagi. Bisa jadi ini 1, 2, 3, 4, 5 yang artinya ini bukan 1, 2, 3 yang merah ini, tapi ini bisa jadi ini A, B, dan C, terus selesai akan turun agak dalam, oke? Bisa jadi kayak gitu. Cuma selama itu belum terjadi, secara Elliott Wave ini masih skenario utama, oke? Masih 1, 2, 3, 4, 5 dan artinya dan ini masih 3 yang besar, oke? Nah, selama harga ini masih di atas, Kumo Daily, oke? Selama harga di atas Kumo Daily dan harga itu belum menyentuh 27750, analisa Elliott Wave ini masih valid, oke? Nah, kalau misalnya dia udah break ke bawah Kumo atau menyentuh 27750, nanti akan saya update analisanya secara teknikal, oke? Nah, secara momentum paling kayak kayak gini nanti, oke? Nah, terus secara weekly apakah ada momentum jelas? Belum ya. Secara weekly ini belum ada bearish divergence, oke? Ini belum ada yang spesial di weekly, oke. Kita coba cek secara volume, volume volume ini belum ada, entar, ini sebenarnya bisa jadi volume distribusi sih kalau menurut saya, yang di 28 April, oke. Cuma belum tentu ya, bisa kalian cek kembali. Tapi kalaupun ini distribusi kayaknya ini juga masih belum selesai karena kita tahu kalau ini baru 3 ke 4, oke, masih ada gerakan kelima, oke. Mungkin selesainya tuh pas dekat-dekat area 5 ini, oke, baru selesai. Terus entar kalau misalnya udah selesai gimana dong? Dia ya turun turun ke wave 4, terus di sini mungkin ada akumulasi lagi, oke. Nah, secara keseluruhan kalau volume masih belum belum ada yang terlalu spesifik karena dia turun itu volumenya juga mengecil, oke. Terus next apa lagi? Eee, udah sih ya, kita cek secara fundamental, total ekuitas tahunan, terus EPS tahunan, oke. Saya zoom out ya di weekly. Oke, secara fundamental ini masih bagus ya, pendapatannya naik, ekuitas juga selalu naik, oke. Ek EPS quarter-nya juga gimana? Kita lihat, per quarter-nya juga naik ya. Naik di quarter 1, oke, dibandingkan quarter 1 sebelumnya sama quarter 1 di 2020, oke. Jadi secara keseluruhan United UNTR ini, memiliki kinerja yang bagus, kinerja di kuartal satunya juga melebihi dari tahun lalu dan 2 tahun lalu, oke. Nah, terus EPS apakah sekarang ini udah mahal hitungannya kan? PBV maksudnya. Kita langsung gabungin sama Bollinger Band. Bollinger Band-nya saya pindahkan ke panel yang telah ada di bawah, buka setting, ini saya hapus hapus, hilang pertebal ini.
oke. Panjang candle-nya saya pakai 260 candle ya, karena kalau di weekly itu setara sama 5 tahun, oke. Nah, lihat nih, UNTR bahkan di harga 30.000 ini masih di bawah rata-rata loh, oke. Terakhir kali dia di atas rata-rata tuh di sini, oke. Nah, di 33.000 yang kemarin, oke, 2018. Tapi ini kan beda kan, total ekuitas yang sekarang aja jauh lebih besar dari yang dulu, oke. Nah, jadi hitungannya apa, UNTR ini sebenarnya masih murah, kalau dibandingkan sama rata-rata 5 tahun terakhir, oke. PBV-nya aja masih 1,53, oke. Kalau dibandingkan 1 tahun terakhir, sebenarnya mahal sih, kalau dibandingkan 1 tahun terakhir, oke. Nah, cuma kalau misal kalian mau nunggu dia sampai murah di 1 tahun terakhir, terus lebih murah di 5 tahun terakhir, mungkin kalian harus nunggu di area sini, oke. Dan ini juga belum tentu terjadi sih sebenarnya, oke. Jadi kalau misal buat invest juga, kalau misalnya dia mau turun juga ya kita harus tunggu sih sebenarnya. Kalau dibilang untuk invest sekarang dan trading sekarang menurut saya nggak cocok. Karena dia udah naiknya terlalu tinggi, oke. Mungkin kalau mau tunggu investasi atau tunggu trading itu, entar tunggu pas ini terjadi sih kalau menurut saya pribadi. Kalau misalnya mau cicil invest sekarang atau mau trading sekarang, dengan posisi sekarang, kalau menurut saya nanggung sih. Harganya dibilang mahal banget juga enggak sih, masih bisa naik emang. Tapi kalau dibilang murah banget juga enggak, oke. Nah itu tergantung manajemen kalian masing-masing, oke. Apalagi ya? Udah sih, sekian analisa UNTR, disclaimer kembali semoga bisa membantu. Jika ada masukan atau ada saham yang mau di-request silahkan di-chat di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.